Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Selawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fadilah ilmu, dan ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-241, babu fadlil ilmi, bab fadilah ilmu. Dan ini merupakan pertemuan kedua, lanjutan daripada pertemuan sebelumnya. Kita akan melihat beberapa hadis yang berkaitan dengan fadilah ilmu. Yang pertama, wa an Sahli ibni Sa'di radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu an fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami. Min humrin na'imi. Humrin na'imi itu artinya unta merah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda bagi Ali, untuk Ali radhiyallahu anhu. Apa sabdanya? Sabdanya adalah fa wallahi. Wallahi itu artinya apa? Demi Allah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, demi Allah, sungguh bahwa Allah memberikan hidayah dengan perantara kamu seseorang. Di sini disebutkan rajulan wahidan, itu bisa bermakna seseorang. Artinya di saat kita sebutkan rajulan wahidan kan masuk juga perempuan, gitu kan? Itu bahasa di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun fikih-fikih sering begitu, ya. Jadi sekalipun khitabnya untuk lelaki tapi masuk juga perempuan. Dilihat juga konteksnya, demi Allah, sesungguhnya Allah memberikan hidayah dengan perantara kamu kepada seseorang, khairun laka, lebih baik, lebih utama, lebih bagus, lebih utama, lebih baik dari apa? Dari seekor unta merah. Dari unta merah. Penyebutan unta merah di kalangan kita ini memang terkesan, memangnya kenapa unta merah, gitu kan? Karena kita nggak perlu unta, nggak melihat unta, tidak tahu pun maksud unta merah itu bagaimana, gitu kan? Jadi unta merah ini kan perumpamaan dulu di Arab. Artinya unta merah ini diistilahkan barang mewah. Unta merah itu barang mewah, bukan unta biasa. Jadi itu suatu kemewahan. Jadi harganya mahal, gitu kan? Jadi mungkin hari ini kita bisa menyebutkan dengan barang-barang mewah. Kalau unta lebih kepada, unta itu kan kendaraan, ya. Selain untuk dimakan juga kendaraan dulunya. Hari ini ada juga kendaraan yang mewah, ada. Ada kendaraan yang harganya 10 miliar. Ada kan, lebih pun ada kan. Itulah perumpamaannya, ya. Jadi seseorang dengan perantara kita. Nah, perantara ini kan melalui ilmu. Kita bisa mengajak orang, mengarahkan orang. Itu dengan apa? Dengan pengetahuan. Karena tanpa pengetahuan, bagaimana kita mengajak seseorang? Jadi artinya kita harus berilmu duluan, baru kita mengajak orang. Makanya saya seringkali mengatakan, seorang guru itu
besar sekali potensi dia untuk dapat masuk surga. Seorang guru itu potensi masuk surga itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Walaupun semua profesi potensi masuk surga ada. Cuma dalam persoalan ilmu ini ada kelebihan tersendiri. Ya. Karena kita kan guru itu kan yang membuka mata orang dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Karena terciptanya kebaikan nantinya dalam masyarakat itu kan karena adanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berasal dari mana? Memang dari Allah itu dalam satu ini. Maksudnya dari guru yang menyampaikan. Nah, jadi seorang guru, ya, seorang muallim yang dia dapat memberikan, ya, suatu kebaikan, satu petunjuk, ya, satu tuntunan hidup, cara hidup, motivasi hidup, dari yang jelek menjadi baik, dari suka meninggalkan salat menjadi mau salat, dari tidak bisa baca Quran menjadi bisa baca Quran, dari berbuat jahat menjadi baik. Nah, itu lebih baik daripada unta merah, artinya suatu kemewahan. Itu perbandingannya. Nah, seorang guru itu bukan satu orang. Ini rajulan wahidan. Bagaimana kalau kita setiap tahun ada 25 murid misalnya. Bahkan ada 50 murid setiap tahun berputar. 10 tahun kita mengajar, berapa ratus murid kita. 15 tahun, berapa ratus. 20 tahun, sampai meninggal kita mengajar. Kan mengajar itu tidak mesti di kelas. Kelas itu salah satu media. Makanya nanti tanpa kalian punya kelas pun, misalnya sudah tua, jadi nenek-nenek reyot misalnya, atau kakek-kakek reyot, itu terus mengajar juga. Mengajar di rumah, mengajar balai pengajian, mengajar di tempat lain. Artinya jangan berhenti. Jangan berhenti. Kenapa? Karena kalau kita berbicara kejahatan, mungkin semua kita punya kejahatan. Jadi marilah kejahatan itu kita tutupi. Ya, kita tutupi kan. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, itu akan menghapus. Kan? Makanya cara kita merubah hidup kita itu kan pernah saya kirim di mana saya kirim kalian di grup ya. Cara kita merubah hidup kita, mungkin kita kalau terus berpikir pada kejahatan yang kita lakukan itu kan nggak selesai. Apalagi yang kejahatannya ada yang tingkat tinggi, ada yang biasa, ada juga yang paling ini kita berbuat salah, tidak sadar berbuat salah. Itu yang paling banyak yang kita nggak sadar. Itu banyak ya. Kita nggak ngerti itu salah, padahal sudah salah. Makanya perbanyak terus kebaikan, itu ada sebahagian itu dosa yang terhapus dengan kebaikan. Karena berpikir di yang salah itu pun tidak menyelesaikan masalah. Justru itu akan menyebabkan kita depresi. Ya? Ada kan di TV orang bunuh diri, ada kan? Orang bunuh diri bukan di TV, disiarkan di TV, ya. Bunuh diri di rumah. Hah? Ada juga bunuh diri di hotel, ada kan? Padahal dia tidak ada kekurangan dari segi materi. Tetapi dia punya perasaan bersalah. Nah, semua manusia itu pasti pernah bersalah. Makanya agama ini juga mengatur bagaimana menyikapi yang kita pernah berbuat salah. Itu ada rumus juga. Ya. Kalau bersalah, lalu dia terus berpikir tentang kesalahan tersebut, terus berpikir, akhirnya depresi. Nggak selesai masalah. Kesalahan itu adalah kita bertaubat. Bertaubat itu tidak mengulangi, menyesali, ya, tidak mengulangi, menyesali, lalu memperbanyak kebaikan-kebaikan, banyak minta ampun, kurang lebih seperti itu, banyak istighfar. Yang penting jangan ulangi, ini yang penting, dan ada rasa penyesalan. Jadi terus kita meningkatkan yang positif. Jadi
kita tidak depresi, karena berpikir itu pun tidak menyelesaikan masalah. Menyibukkan diri kita dengan perkara yang positif itu akan membuat mood kita juga jadi baik. Ya. Memperbanyak kegiatan positif itu mood kita juga berubah menjadi baik. Berada dalam lingkungan yang baik juga itu mempengaruhi mood. Ada lingkungan yang suka bertengkar, ada ya, suka bertengkar, artinya perselisihan, selalu perselisihan ya, menyalahkan, A menyalahkan si B menyalahkan si C, terus berputar menyalahkan, itu juga akan membuat suasana tidak menyenangkan. Ya. Jadi kita perlu mencari lingkungan yang fresh, yang sehat. Nah, dan lingkungan itu pun bukan hanya mencari, kita punya kewajiban menciptakan. Karena kalau terus mencari, mau cari di mana? Jadi kita yang menciptakan lingkungan itu menjadi sehat, lingkungan itu menjadi baik. Kalau mencari, mau cari di mana? Nggak habis kita pergi sampai meninggal nggak dapat. Jadi kita bentuk, sehingga suasananya sehat, itu akan mempengaruhi mood kita menjadi stabil, baik. Ya. Jadi begitu ya, makanya jangan bosan-bosan kita mengajak orang untuk kebaikan. Jangan dianggap itu tidak ada faedah. Itu ada faedah. Ya. Baik, kita lihat hadis yang lain. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan tentang aku walau satu ayat. Sampaikan walau sedikit. Satu ayat boleh bermakna walaupun sedikit. Ini perintah Rasul kepada kita, dan ini juga sangat mudah dilakukan oleh seorang guru. Seorang guru bukan hanya menyampaikan balighu anni walau ayah, bukan, dia sudah sangat banyak. Setiap hari dia menyampaikan. Wa hadithu an bani Israil, bicarakan juga tentang Bani Israel, tentang orang-orang Yahudi. Ya, artinya pelajaran dalam kehidupan itu bukan hanya menyampaikan pelajaran semata, tetapi ada juga sejarah. Kalau Bani Israel, apa yang kita ceritakan? Kan sejarah. Ya, karena sejarah ini jangan kita anggap tidak ada faedah. Ya, sejarah ini, dari sejarah kita bisa mengambil pelajaran, pengalaman untuk menata hidup yang lebih baik. Bahkan sebahagian isi daripada Al-Quran itu adalah sejarah. Betul kan? Al-Quran itu bukan hanya isinya akidah, ada juga sejarah. Walaqad qasasna, ya. Sebahagian isi Al-Quran itu sejarah. Untuk apa? Kita mengambil bagaimana orang-orang terdahulu yang diberi rahmat, kenapa? Kenapa orang terdahulu yang diazab, kenapa? Misalnya cerita Bani Israel Yahudi. Kenapa Yahudi ini sampai begitu ya? Itu semua sifat-sifatnya ada diterangkan di dalam Al-Quran. Juga cerita orang baik ada juga, cerita para nabi ada juga. Ya, bahkan kalau kita lihat cerita para nabi itu penuh dengan ini ya. Cerita para nabi itu tidak semuanya indah, betul kan? Dan tidak ada cerita nabi mereka dilahirkan dari golongan bangsawan, lalu mereka menjadi raja, lalu mereka menguasai. Kan tidak begitu semua kan? Bahkan mereka hidupnya penuh dengan cobaan. Penuh dengan cobaan. Cobaan dari keluarganya sendiri, ada ya? Cobaan dari lingkungannya, cobaan dari masyarakat, terusir.
diboikot. Nabi Muhammad SAW pernah diboikot oleh orang di sekitarnya sampai mau dibunuh. Nah, sampai akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Itu kan? Artinya apa di antara sejarah itu? Memang kalau kita ingin perluas satu-satu mendalam, ini secara umum saja. Artinya untuk menjadi baik itu tidaklah seindah teorinya. Ya. Untuk menjadi baik tidak mesti kita dalam kondisi baik-baik. Nah, para nabi kan orang baik. Ada yang lebih baik. Adakah kita lebih baik daripada nabi? Nabi orang baik, orang saleh, gitu kan? Utusan Allah, rasul, utusan Allah, artinya mereka orang pilihan. Tetapi hidup mereka tidak baik-baik saja. Itu maksud saya. Hidup mereka tidak baik-baik saja. Nabi Muhammad saja hidupnya secara ekonomi, keluarganya itu susah. Ya. Jadi artinya apa? Itulah resiko menjadi orang baik. Kalau mau jadi orang jahat mudah saja. Jual sabu-sabu. Mudah kan? Mudah. Jadi orang baik banyak tantangannya. Jadi orang baik banyak tantangannya. Menjadi orang jahat cepat mendapatkan kemewahan dunia. Ya, kenapa? Karena itulah cara Allah ingin membalas orang baik. Ya, orang baik itu akan diberi ujian karena pembalasan yang sebenarnya itu bukan di dunia, di akhirat. Ya. Janganlah kita bersedih apabila sudah memilih jalan yang baik lalu mendapat banyak ujian. Itu jangan sedih. Sudah memilih jalan yang baik lalu banyak persoalan di situ, banyak masalah, itu biasa saja. Jangan berpikir kalau saya jadi orang baik pasti aman hidupnya. Jangan berpikir. Kalau sudah begitu, maka sungguh para nabi aman hidupnya. Nah, itu di antara pelajaran. Kalau kita menerangkan satu persatu sangat mendalam ini secara umum. Baik, hadis yang lain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa? Saya mendengar Ustaz Hadi Hidayat bilang kalau kita menerjemahkan barang siapa memang ada barang yang hilang. Ya, saya mendengar berpikir juga emang siapa yang udah hilang barang? Ya, padahal man sering diartikan barang siapa, padahal nggak ada barang yang hilang. Nah, ini sekedar bahasa saja. Siapa? Itu tidak perlu diperdebatkan, itu hanya sekedar saja. Karena bahasa itu kan menurut satu daerah juga bagaimana maksudnya. Karena bahasa itu ada yang satu penyebutan lain makna, ada. Nanti kalau kalian ke Malaysia itu ada yang aneh itu. Ada kata-kata yang menurut kita itu biasa. Di sana itu udah tertawa orang. Nah, itu ada. Maka itu tidak perlu saling menyalahkan. Artinya bahasa itu memang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Siapa yang menempuh jalan untuk memperoleh ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah memudahkannya jalan ke surga. Bagaimana Allah memudahkan jalan ke surga? Ya seperti yang kita jelaskan tadi. Yang pertama, dengan kita menuntut ilmu saja sudah ada satu pahala. Sudah limpahan pahala. Setelah itu kita dilindungi oleh para malaikat. Ya. Ini pengajian, majelis ilmu. Itu kan dalam hadis yang lain itu dinaungi oleh para malaikat. Orang-orang yang menyebarkan kebaikan itu diminta rahmat bahkan sampai ikan-ikan yang ada di laut. Jadi tinggi sekali fadilahnya. Ya. Belum lagi kita akan dimudahkan jalan ke surga dengan adanya orang-orang yang kita ajarkan.
Kan 1 orang, 2 orang, 25 orang, kali 10 tahun, berapa ratus orang. Lalu orang itu memiliki murid lagi ke depan kan, sampai hari kiamat itu. Nah, itu kita dapat terus saham. Ibarat kita hari ini saham kita Rp10.000, itu akan menjadi triliunan. Saham 10.000 akan menjadi ratusan triliun, kuadriliun ada lagi ya, kuadriliun. Tidak terbatas itu. Nah, ini kan poin pahala. Sedangkan di hari kiamat itu ada timbangan. Jangan membayangkan timbangan di rumah kamu. Ya, ada timbangan. Timbangan itu ditimbang amal. Ada amal kebaikan, ada amal kejahatan. Nah, makanya di sini coba kita kan semua kita mesti ada melakukan dosa, kesalahan. Oke, satu timbangan. Lalu coba bayangkan tadi yang saham tadi itu ditimbang lagi. Mungkin disebabkan ini timbangan kita menjadi berat ke kanan. Memang hari ini kita berpikir, ngapain timbangan-timbangan itu? Emas ada. Itu timbangan kapan itu? Sekarang saya butuh uang, bukan timbangan amal. Itu memang pada tahap awal kita berpikir seperti itu. Ya. Tahap awal. Karena kita belum sadar penuh. Ya, belum sadar penuh. Tapi hakikatnya kebutuhan kita itu nanti. Ya. Itu orang berbeda pendapat wajar karena dia tergantung juga sejauh mana sudah tingkat pemikirannya. Ada orang yang kita menceritakan kebaikan enggak ada efek apa-apa, itu ada. Ada orang ada efek sedikit, ada orang yang kuat efeknya. Tapi itu adalah proses. Jadi besar sekali peluang orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau kita sudah dalam posisi Allah pilih kita, ya, qadarullah. Sekarang siapa yang memilih kita untuk menjadi guru? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah kita dipilih menjadi guru. Kan tidak semua orang jadi guru, tidak semua orang jadi ustadz, tidak semua orang ada peluang begitu ya. Jangan juga berpikiran lain tidak baik di cerita lain ya. Nah, Allah sudah memilih ini, bersyukur. Artinya apa? Ini sedang Allah permudah jalan ke surga. Ini sedang Allah permudah jalan ke surga. Lalu terserah sekarang kita mau lanjutkan ke kanan atau ke kiri. Itu juga Allah beri pilihan kepada manusia. Mau ke kanan atau ke kiri. Mau ke surga atau ke neraka. Dan biasanya ya begitu di dalam perjuangan menuju surga itu, pertama semua orang mau ke surga, mau gitu kan. Nanti berguguran dia akan berguguran. Nanti yang masuk ke surga tanpa ada hisab, tanpa ada banyak persoalan itu hanya sedikit. Ada disebutkan dalam hadis jumlahnya, tetapi itu pun ada penafsiran lagi berapa hakikat jumlah. Wallahu a'lam lah, ya kan? Nah, itu akan banyak berguguran. Kenapa tidak semua orang mampu menempuh jalan ini? Seperti kita kuliah. Dari SD jumlah teman kita banyak. SMP berkurang, SMA kuliah tinggal sedikit. Pas S2 cuma berapa orang yang kuliah? S3 sedikit lagi. Profesor hampir enggak ada. Begitulah kira-kira. Artinya untuk mencapai tahap tertinggi itu sedikit banyak yang gugur. Kenapa? Karena tadi walaupun disampaikan di situ jalan ke surga, tapi di situ banyak cobaan. Kalau tidak ada cobaan, ya siapapun bisa masuk surga. Gitu kan? Di situ ada cobaan. Dicoba melalui keluarga, dicoba melalui teman, dicoba melalui suasana. Semua akan dicoba. Yang bertahan itulah yang berhasil. Dan itu perlu perjuangan, perlu kesabaran. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu dapat menolong seluruh persoalan. Orang yang tidak tahan, yang tidak sabar, dia akan gugur. Ya. Akan gugur, akhirnya kita tidak mengatakan tidak bisa lagi jalan ke surga. Ya mungkin
Ada juga cara lain, cuma untuk cara dalam persoalan ilmu ini lebih mudah, gitu kan? Kalau kata Ustaz Ahli Hidayat begini, kita harus cerdas dalam beramal. Cerdas, misal begini. Banyak sekali persoalan yang kita bisa mengumpulkan pahala, gitu kan? Membantu ini, berbuat ini, itu semua pahala. Ada sesuatu perkara yang kelihatan ringan tapi banyak poinnya. Contoh, mewakafkan Al-Quran. Gitu kan? Kalau kita kasih makan satu orang satu bungkus nasi, bagus, sedekah. Lalu kita kasih Al-Quran. Al-Quran itu dibaca oleh satu orang. Selama belum masih bisa dipakai, terus dibaca kan? Dia membaca, kita dapat pahala. Dia menghafal, kita dapat pahala. Dia menjadi guru mendidik lagi, kita terus dapat pahala. Ini namanya cerdas. Kan? Begitu juga dalam memilih profesi. Semua profesi itu ada peluang masuk surga. Semua profesi. Nah, profesi menjadi guru ini adalah guru ini dalam makna luas ya, artinya menebarkan kebaikan. Tidak mesti namanya guru, ya kan? Boleh namanya lain. Artinya menebarkan ilmu, kebaikan. Ini kan suatu model pekerjaan, suatu model profesi yang peluang masuk surga itu sangat tinggi dibandingkan profesi-profesi yang lain. Dan para nabi semuanya mengajar ya. Betul. Walaupun berbisnis, tetapi mereka mengajar. Karena itu peluangnya dia model saham. Saham, kita menanam saham. Jadi makanya cara memperoleh kekayaan yang lebih apa namanya? Yang lebih mudah, yang lebih jangka panjangnya bagus itu kan sistem saham. Sistem saham. Kerja tidak perlu, tapi uang masuk dengan menanam saham. Begitu juga tadi, kita sudah mengajar ilmu dan itu tidur 2 hari, mengajar lagi tidur 2 hari, walaupun itu tidak baik katakanlah. Tapi kita itu kan masuk terus poin kan? Orang berpikir dia tidur aja kerjanya. Nggak tahu kita sedang tidur itu, murid kita sedang hafal Quran. Sedang tidur itu ada 100 murid sedang mengajar Al-Quran. Terus masuk. Makanya orang alim, kan ada bahasa sehari kita dengar, orang alim itu walaupun dia kelihatan begitu, tapi pas dia tobat mudah diterima Allah. Gitu kan? Ada kan? Kenapa? Karena dia tahu kunci-kuncinya. Tahu kuncinya. Karena kalau tanpa ilmu itu sering tidak dapat titik mana ini harus saya mulai. Dari mana saya mulai? Ya? Karena ada orang yang sangat bersemangat dalam beramal, lalu ilmunya kurang, itu sampai stres. Ada. Karena dia berpikir, bagaimana saya? Ini dosa kali saya, ini salah saya. Bagaimana? Depresi dia. Karena dia tidak tahu bahwa agama enggak demikian. Yang dia tahu ini haram. Kalau berbuat ini masuk neraka. Takut sekali dia. Sampai stres tuh ada. Padahal enggak begitu. Bahkan ada yang bunuh diri gara-gara tidak sanggup menahan itu dosa. Ya, karena dia sangat takut dengan dosa, bunuh diri. Bunuh diri itu apa? Dosa lagi kan? Itulah karena beramal tidak dilandasi oleh cukup ilmu. Nah, makanya profesi menjadi pengajar itu. Nah, pengajar itu begini ya. Seperti kata Ustaz Abdul Samad. Kata beliau, ini kan kerendahan hati beliau. Yang berdakwah itu bukan saya, kata Ustaz Abdul Samad. Ini kerendahan hati beliau kan. Yang berdakwah itu kalian yang pasang spanduk. Nah, gitu kan? Kenapa orang datang ke sini? Karena ada spanduk. Saya cuma ceramah saja. Ini kerendahan hati beliau. Artinya apa? Bukan hanya guru yang terlibat dalam proses itu, semuanya terlibat. Yang menyiapkan materi, yang menyiapkan kertasnya, yang menyiapkan papan tulisnya, yang memanage kepalanya, ya kan? Adminnya, yang tukang bawa airnya, pokoknya yang terlibat, petugas kebersihannya, yang terlibat di dalam proses itu sama. Jangan dianggap tidak, itu dia pasti terlibat dalam proses ilmu. Itu kan? Kan ada cerita kelebihan antara orang kaya dengan orang alim. Ada cerita, ini singkat saja. Emang saya ini suka cerita, karena dulu nggak sempat cerita. Ini singkat. Ada orang yang sudah alim masuk surga.
Siapa duluan orang alim dengan orang kaya? Walaupun ini sekedar cerita biasa, jangan dianggap serius sekali ya. Padahal orang alim itu dia dapat ilmu karena ada seseorang dermawan yang memberikan dana kepada dia sehingga dia bisa belajar. Jadi orang kaya itu pun yang dermawan juga memperoleh kelebihan yang sama dengan orang yang alim tadi. Artinya apa? Yang terlibat di dalam satu proses kebaikan itu adalah baik. Nah, jadi tidak ada perbedaan di mana posisi kita, tetapi tujuannya apa? Ya kan? Tujuannya apa? Ini berapa menit dah? 15 menit. Ini sedikit lagi. Ini sebenarnya udah mau selesai, tapi ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Ini penutup daripada pembahasan tadi ya. Karena tadi baru saya minum kopi, makanya dahsyat sekali efek kopi ya. Singkat saja ini. Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihuha. Ini saya terjemah singkat saja ya. Siapa yang menuntut ilmu, yang mana seharusnya tujuan menuntut ilmu itu adalah wajah Allah. Maksud di sini adalah keridhaan Allah, karena Allah. Kita menuntut ilmu kenapa? Karena Allah. Niatnya ikhlas karena memang wajib perintah Allah dan Rasul. Nah, ingat, sesiapa yang menuntut ilmu karena ingin memperoleh dunia, liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, tidak mendapatkan bau surga. Jangankan surga, bau surga pun nggak dapat. Ini ingat. Orang yang suka sekali menambah-nambah ilmu, tujuannya apa? Ya, sampai dia menipu dalam memperoleh ilmu. Ada orang menipu, ya, skripsi buat sama orang. Untuk mendapatkan nilai, bawa hadiah pada dosen. Untuk mempermudah ini, bayar. PDKT. Mendapat kelulusan. Ini ya silahkan, saya tidak mengatakan salah. Artinya enggak, kita tidak menyebutkan kasus. Yang ingin umumnya adalah kalau tujuannya hanya untuk dunia, itu tidak dapat yang saya ceritakan tadi. Tidak dapat. Yang mendapatkan yang seperti kita sampaikan tadi benar-benar karena Allah. Tapi kalau karena dunia, jangankan surga, rihu dunia, ruhu surga pun tidak dapat. Rihuha, bau surga pun tidak dapat. Jangankan minyak wanginya, bau minyak wangi pun nggak dapat. Gitu kira-kira. Makanya mari kita kembali ya. Kalau memang sudah dulu berniatnya hanya untuk menjadi PNS, walaupun belum pernah lulus, misalnya ya, tidak apa-apa, sah-sah saja. Tetapi niat utama adalah karena Allah. Kalau niat karena Allah, sekalipun tidak menjadi A, B, C, D, hidup kita tenang. Tapi kalau bukan niat karena Allah, di saat tidak jadi, menjadi kecewa, depresi, saling menyalahkan, menghujat, tambah dosa. Makanya kalau bukan niat karena Allah, ilmu itu justru menambah dosa berikutnya. Kenapa saya tidak lulus? Berarti ini yang tidak beres nih. Gak masalah lah. Gak ada usaha lah. Pada keluar lah. Begitu kan? Coba kalau karena Allah, saya tidak lulus. Ya, mungkin Allah memilih yang terbaik untuk saya. Mungkin ini lebih baik buat saya. Gitu kan? Itu karena Allah. Makanya semua mari kita perbaiki niat bahwa ilmu itu karena Allah. Dan kalaupun dapat serpihan dunia, ya terima saja. Tapi itu bukan utama. Kalau tidak rugilah. Udah dunia dapat cuma 300.000. Nggak cukup, nggak akan pernah cukup. Akhirat juga tidak dapat apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang tersinggung ya? Itu tidak ada yang bermaksud tersinggung. Cuma karena semangat kopi tadi itu. Kopi pagi itu memang dahsyat mempengaruhi ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.